Oke, kita masuk di algoritma KNN. KNN atau K-nearest neighbor ini adalah algoritma yang sangat terkenal, tapi algoritma ini malas. Nah, kalau Anda mau malas-malasan, nggak mau yang lain, ya udah pakai KNN aja. Ini algoritmanya males. KNN itu sebuah metode atau algoritma klasifikasi klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Nah, ini ya sama ya, konsep klasifikasi memang kayak gitu. Termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Jadi algoritma ini cuma menghitung jarak. Jadi di sini kita akan menentukan pusatnya dulu. Nah, siapa yang akan kita jadikan titik utamanya. Misalkan saya akan titiknya di sini adalah Citra Anissa. Jadi saya akan menghitung beberapa atribut Citra Anissa itu dengan atribut Noval Irfan. Saya hitung ketetanggaannya. Ternyata nilainya segini. Nanti Citra itu saya hitung dengan Nita Antasari. Nah, bagaimana hasilnya? Citra saya hitung dengan Tendra Aditya. Bagaimana hasilnya? Nanti begitu terus ya. Novel saya tes dengan Nita Antasari, Novel dengan Tendra, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi menghitung tetangga terdekat. Itu konsep daripada KNN. Jadi mirip-mirip clustering. Langkah-langkahnya ada algoritmanya. Pertama, menentukan parameter K sebagai banyaknya jumlah tetangga terdekat. Kita tentukan K-nya dulu. Nah, K ini bebas. Anda yang menentukan mau 4, 5, 6, 7, bebas. Nah, iya. Tapi K nggak boleh 2 ya. Ya minimal 2 lah. Menghitung jarak antar objek data baru terhadap semua objek data yang telah di training. Ya, jadi data yang baru tadi kita hitung. Misalkan kita yang kayak Citra Anissa tadi ya, Citra Anissa ini belum punya atribut, belum punya kelas. Ya kita hitung menggunakan ketetanggaan dengan Noval, dengan Nita Antasari, dengan Tendra, dan seterusnya. Urutkan hasil perhitungan tersebut, diurutin dulu. Nah, dari yang gede ke yang kecil. Tentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Nilai-nilai yang terendah itu seperti apa? Tentukan kategori dari tetangga terdekat oleh objek data. Gunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi. Jadi langkah-langkahnya kayak gini. Algoritmanya kayak gini. Jadi kalau nanti Anda membuat di Python-nya, ikuti aja langkah-langkahnya. Atau nanti sudah banyak sih. Karena kalau KNN, model-model algoritma machine learning itu sudah ada library-nya sekalian. Anda tinggal pakai. Nah, tinggal panggil aja nearest neighbor. Nah, itu sudah muncul sendiri. Oke, ini contohnya kayak kemarin ya. Ini ada 2 atribut, ada klasifikasi prestasi. Ini ada datanya 7. Nah, gitu ya. Ada data 7. Data yang ke-7 itu belum punya kelas. Apakah dia itu baik atau sedang? Jadi prestasinya itu kita kelasnya ada 2, baik dan sedang saja. Nah, nilainya pertama penilaian dari akademik, yang kedua penilaian dari eksternal. Nah, itu nilai-nilainya, itu contohnya kayak gitu ya, contoh simpelnya. Oke. Yang perlu kita ketahui adalah nilai X dan Y-nya. Nilai X1 yaitu sudah tertera di sini ya. Nilai X1 ini. Ini nilai X2. Nilai Y-nya adalah 7 dan nilai Y2-nya adalah 4. Di sini belum ada yang namanya klasifikasinya, dia masuk baik atau sedang. Kita sekarang mau menentukan ini. Nah, si Erpan ini dia masuk ke kelas yang mana? Masuk kelas yang baik atau masuk kelas yang sedang? Oleh karena itu kita akan menghitung dia ini terhadap data-data yang ada di sini. X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Kayak gitu ya. Nah, kita menggunakan persamaan Euclid distance space. Nah, masih ingat ya, Euclidean ya. Nah, teorema Euclidean. Nah, oke ya. Kita menggunakan teorema Euclid. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu adalah X1 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah X2 dikurang Y2 dikuadratkan, setelah itu diakarkan. Nah, maksud dari dikuadratkan ini adalah untuk menghindari nilai negatif. Masih ingat ya? Kenapa dikuadratkan? Untuk menghindari nilai negatif. Nah, Y1-nya kita ketahui, Y2-nya kita ketahui. Jadi persamaannya, setiap nilai X1 itu dikurangi dengan Y1 ini. Nah, kayak gini ya. Ini langkah-langkahnya.
Nah, 8 kurang 7, 4 kurang 7, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya 1, 10, 13, 9, 8, 2. Oke, sampai sini paham ya? Paham lah ya, ini simple betul nih. Oke, lanjut. Ini Anda harus belajar sendiri. Pertama kita akan menentukan nilai minimum K-nya. Nah, K ini sebagai patokan awalnya. Kita harus menentukan nilai K-nya. K-nya itu berapa? Nah, oke ya. K-nya itu berapa? Misalkan nih, dari nilai ini kita tentukan K-nya 4. Berarti kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan ya, jarak terkecil. Ini kita sortir dulu. 1, 5, 6, 4, 3, 2. Nah, kita urutkan. Nah, apakah termasuk ke dalam nilai K? Nilai K-nya 4. Nah, ini ingat 4. Berarti yang di bawah 4 itu tidak, yang di atas 4 itu tidak masuk. Karena kita batasin. Cuman 4. Nilai minimumnya adalah 4. Berarti yang di atas 4 itu tidak kita masukkan. Berarti 5 dan 6 itu tidak masuk. 1, 4, 3, 2 ini masuk. Sampai sini paham ya? Oke, lalu kita tentukan bahwa dia itu masuk ke dalam kategori baik, baik, sedang, dan baik. Dari mana acuannya? Itu ya. Maka perbandingan ini order apa dan scenarionya adalah 3 baik dan 1 sedang. Ini sudah ditentukan. Oke ya. Maka dapat disimpulkan Irfan Wahyudi dengan atribut X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4. Ini baru masuk ya. Dikeluarkan saja ini siapa ini? Nah, maka nilainya adalah masuk di baik. Kenapa? Karena banyak baiknya. Baik, baik, baik. Nilai maksimum daripada ini itu masuk dalam kategori baik. Nah, oke ya. Di sini coba setelah ini nanti Anda pelajari lagi apa sih sebenarnya, bagaimana cara menentukan ini. Oke, selanjutnya ini ya. Dia masuk ke dalam kategori baik. Simple kan KNN ya? Simple sekali, sangat mudah sekali. Nah, inilah yang dikatakan algoritma yang malas ya. Makanya algoritmanya malas ya, kayak gini, cuman prosesnya cuman menghitung dari ketetanggaan saja, tidak ada proses yang lain, udah selesai. Nah, ini kalau datanya cuma 7. Kalau datanya 1000, Anda juga nggak bisa juga ngerjakan manual gini kan, atau dengan Excel pun Anda juga susah gitu ya. Makanya diperlukan yang namanya suatu tools. Bisa Anda gunakan RapidMiner, bisa menggunakan Orange, bisa menggunakan apapun itu. Yang pertama. Yang kedua, nah Anda harus menggunakan bahasa pemrograman. Nah, karena kalau Anda mengandalkan tools untuk TA, nanti kerepotan ya. Karena penguji-penguji sekarang di machine learning itu sudah menanyakan bagaimana improvementnya. Jadi tidak hanya sekedar tools. Kecuali Anda membahas terkait dengan CRM. Nah, CRM-nya berarti murni, Anda silakan aja mau pakai apapun boleh. Tapi kalau Anda pure ke data mining ya, itu adalah improvementnya yang ditanya. Nah, kontribusi di bidang risetnya itu di mana? Oke ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Jadi sangat mudah sekali. Belajar KNN ini sekali lewat saja pasti Anda sudah paham. Jadi tidak ada yang spesial daripada algoritma KNN, tapi sebenarnya algoritma KNN ini adalah yang paling sering digunakan.